untuk merasa jujur, padahal di saat itu adalah saat yang terbaik untuk kita mengatakan sesuatu yang benar. Pada hari ini kita akan membahas tentang kejujuran. Orang yang jujur akan selalu disayangi oleh Allah dan akan selalu memiliki orang yang sayang padanya. Ingin selalu disayangi oleh Allah, disayangi oleh orang-orang, disayangi oleh teman-teman, hendaklah anak-anak semuanya berlaku jujur. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menonton video tentang kejujuran. Mari kita lihat bersama-sama.
keempat, peserta didik mampu menguraikan hikmah perilaku jujur. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, peserta didik mampu menyampaikan hasil diskusi dengan percaya diri. Yang ketujuh, peserta didik membuat refleksi pengalaman pribadi tentang perilaku jujur. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu tentang materi jujur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi jujur berdasarkan model pembelajaran TPS, Think, Pair, Share. Think, Pair, Share yaitu think, berpikir mandiri, pair, pasang-pasangan atau melakukan tugas dengan berkelompok. Kalau share yaitu mempresentasikan hasil dari diskusi berkelompok atau berpasangannya. Nanti anak-anak semua akan diberikan lembar kerja peserta didik. Nah, di situ anak-anak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Selanjutnya kita akan masuk pada materi jujur. Pengertian jujur. Jujur adalah sikap mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai kenyataan yang sebenarnya. Orang yang jujur tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Dalam Islam, jujur merupakan akhlak mulia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran tampak dalam niat, ucapan, tindakan, janji, dan muamalah. Nah, ciri-ciri orang jujur bisa dilihat dari ketika berkata sesuai dengan fakta, ketika berjanji ditepati, ketika ujian dia tidak mencontek, ketika salah dia mengakui kesalahannya, dan ketika dia diberi amanah dia dapat dipercaya, serta ketika dia melihat sesuatu yang bukan miliknya dia tidak mengambil. Adapun dalil tentang perilaku jujur terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Benar di sini maksudnya jujur. Kandungan ayat yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah adalah Allah memerintahkan orang yang beriman untuk bertakwa, umat Islam diperintahkan untuk menjadi orang yang jujur, dan orang yang jujur akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil tentang materi jujur juga terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, tentang jujur ini seringkali dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi hendaklah kita selalu berbuat jujur. Kandungan ayat yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab adalah Islam memerintahkan kita untuk berkata benar, ucapan yang benar membawa kebaikan, seperti video yang kita tonton tadi. Membawa kebaikan yaitu membawa kepada kesuksesan. Selanjutnya, perkataan jujur menciptakan kepercayaan. Nah, begitu juga yang kita lihat di video tadi kan, orang yang barangkali yang di video tadi dia dibiayai sekolahnya oleh orang yang dia bantu. Selanjutnya, hadis tentang kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kita kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis tersebut adalah jujur membawa keselamatan, bohong membawa kerusakan, dan orang yang jujur mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Selanjutnya ada macam-macam perilaku jujur. Yang pertama yaitu jujur dalam berniat. Ketika melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Pernahkah anak-anak semuanya melakukan sesuatu, misalnya disuruh sholat oleh orang tua, lalu dijanjikan
uang, atau karena ingin disayangi oleh orang tua, atau karena ingin diberi pahala oleh Allah? Mungkin ada yang ingin mendapat uang, ingin disayang orang tua, dan ada yang ingin diberi pahala oleh Allah. Nah, contohnya yaitu ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh karena ingin mendapat ilmu. Nah, yang kedua yaitu ketika membantu teman tanpa mengharapkan pujian. Misalnya kita mendapati uang orang lain, lalu kita dapati dengan jumlah yang besar. Apakah kita ingin mendapatkan balasan atau tidak? Tidak. Mungkin ada yang tidak, ada yang iya ya. Karena kadang-kala ketika kita dijumpai oleh sesuatu yang besar seperti duit kan, nah ketika kita menjumpai duit tersebut pasti kita ingin kayak, wah apa, andai aja ini uang aku, pasti akan aku jajankan atau aku belikan, misalnya dalam jumlah 20 juta ya, mungkin udah beli HP yang mahal gitu kan, atau kita belikan skincare yang bagus gitu. Nah, di sanalah kejujuran kita diuji. Apakah kita mengharapkan imbalan ataukah tidak? Selanjutnya, jujur dalam ucapan. Ketika kita berkata sesuai dengan kenyataannya. Nah, misalnya ada nih orang ketika dia berkata untuk menyenangkan hati temannya, dia rela berbohong. Nah, perbuatan seperti itu kita tidak boleh ditiru ya. Karena bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun masa sakitnya, kita harus tetap jujur. Contohnya mengaku belum mengerjakan PR atau berkata benar walaupun pahit. Selanjutnya ada jujur dalam perbuatan, sesuai antara perkataan dan tindakan. Ketika berkata, mama kamu datang loh, gitu kan? Kamu datang di sana. Kita berkata, padahal sebenarnya orang tua teman itu nggak datang. Nah, itu nggak boleh karena itu bukan perilaku yang jujur. Nanti kalau kita bohong pasti temannya merasa berharap dan sakit hati kan. Nah, termasuk ke dalam risiko dari kebohongan itu ya, yaitu kita dibenci oleh teman. Teman nggak suka kalau kita berkata bohong. Contohnya tidak mencontek saat ujian. Adakah yang mencontek ujian? Kalau misalnya kita ujian nih, pasti ada yang seperti ini. Nanti juga ya, nanti kita bawa catatan yang kecil aja gitu. Biar kan kalau kecil kan nggak ketahuan sama dia, sama ustadz, sama guru. Selanjutnya mengembalikan barang yang ditemukan seperti uang tadi yang ada di video. Lalu jujur dalam berjanji. Ketika kita berjanji, kita akan menepati. Jangan sering mengucapkan janji, tapi kita ingkar terhadap janji tersebut. Nah, contohnya yaitu datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas kelompok sesuai kesepakatan. Yang terakhir ada jujur dalam bermuamalah, tidak menipu dalam hubungan sosial atau jual beli. Contohnya tidak mengurangi hubungan. Kalau misalnya anak-anak ibu ada yang jualan di rumah, seperti jualan cabai misalnya. Nah, kan itu ada timbangan. Tidak mengurangi timbangan dalam artian kita tidak mengurangi isinya dan tidak memberikan beban kepada timbangan. Selanjutnya tidak memalsukan data. Misal anak ibu mau kuliah di luar negeri, tapi anak ibu nggak punya kemampuan untuk itu. Nah, memakai data orang lain. Nah, hal itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada hikmah perilaku jujur. Bagi diri sendiri ada hati menjadi tenang, disayang oleh Allah, dipercaya orang lain, terhindar dari dosa dan mendapat pahala. Hikmah bagi lingkungan menciptakan hubungan yang harmonis, menumbuhkan rasa percaya diri atau rasa percaya antara satu sama lain, mengurangi konflik, menjadi teladan bagi orang lain. Kita masuk ke dalam akibat tidak berlaku jujur. Nah, tadi kan kita sudah membahas kalau kita berlaku jujur itu kita akan mendapatkan ini. Sekarang kita akan membahas akibat dari perilaku berbohong atau tidak jujur. Yang pertama yaitu hilangnya kepercayaan. Jika kita berbohong
tidak ada mengambil, otomatis nanti akan timbul masalah kan, baik itu antara kita, antara kakak-kakak di asrama, antara kita dengan orang tua teman kita. Selanjutnya, ketika kita tidak jujur, apakah hati kita akan tenang? Tidak. Yang keenam, ketika kita tidak jujur, kita akan sulit dipercayai kembali. Yang keenam, ada contoh penerapan perilaku jujur di sekolah, salah satunya yaitu tidak mencontek saat ujian. Nah, di rumah ada berkata jujur kepada orang tua, mengakui kesalahan dan berbagi janji. Di masyarakat berarti kita bersosialisasi dengan orang-orang, yaitu kita tidak menipu, berkata benar, amanah saat diberi tugas. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Yang pertama itu lembar tugas untuk mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan hasil dari tugas tadi. Yang pertama, jujur adalah berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Yang kedua, jujur dalam niat, ucapan, perbuatan, janji, dan muamalah. Yang ketiga, Quran Surat At-Taubah ayat 119 atau hadis tentang kejujuran. Yang keempat, mendapat kepercayaan, hati tenang, disayang Allah. Yang kelima, tidak mencontek, mengakui kesalahan dan berkata benar. Sekian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari jawaban awal tadi, apakah ada yang mau menambahkan? Selanjutnya kita akan diskusi. Aku akan memberikan tugas diskusi kepada pasangan. Jadi nanti anak-anak ibu akan berpasang-pasangan. Nah, nanti yang mempresentasikannya yaitu salah satu dari antara pasangan tersebut. Kan kepada anak-anak ibu untuk mengerjakannya bersama pasangannya. Nanti ibu akan meminta kepada salah satu dari antara anak-anak ibu untuk menampilkan.
dalam berjanji, contohnya datang tepat waktu. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, contohnya tidak mencukupi saat hijab. Yang keempat, jujur dalam berkata, contohnya mengaku belum mengerjakan PR. Yang kedua, yang pertama hati menjadi tenang, yang kedua disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga dipercayai orang lain. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jawabannya sudah dibacakan atau dipresentasikan oleh Risna. Apakah ada anak ibu yang mau menanggapi? Bisa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah jujur adalah perilaku mulia yang sangat dicintai oleh Allah. Dengan kita jujur, hati menjadi tenang dan kita akan disayangi oleh orang lain. Kita akan berhubungan baik dengan orang lain dan kita akan selalu berada dalam kebaikan. Dan untuk kita sebagai orang Muslim atau orang Islam, kita akan selalu ditakdirkan untuk berkata, berbuat, dan berniat dengan kejujuran. Untuk nanti Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak di rumah. Silahkan dikerjakan dan minggu depan kita akan mengevaluasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.